Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Aisyah. Hai juga Khadijah. Kamu dari mana Aisyah? Aku baru pulang dari sekolah Dijah. Sama, aku juga baru pulang dari sekolah nih. Oh iya, kamu tadi di sekolah belajar apa Syah? Aku tadi belajar tentang puasa wajib. Kenapa Dijah? Aku boleh nanya nggak? Boleh kok, mau nanya apa? Puasa itu apa ya? Puasa disebut juga dengan siam atau saum. Puasa menurut bahasa adalah imsak yang artinya menahan diri. Sedangkan menurut istilah, puasa artinya menahan diri dari makan dan minum, hawa nafsu, dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau hukum puasa Ramadan, apa Syah? Puasa Ramadan itu hukumnya fardu ain atau wajib bagi setiap umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah balik. Puasa Ramadan artinya puasa wajib yang hanya dikerjakan pada bulan Ramadan. Kewajiban untuk berpuasa sebagaimana terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Cara untuk menentukan awal bulan Ramadan gimana ya Syah? Di kalangan kaum muslimin ada 3 cara untuk menentukan awal bulan Ramadan, yaitu yang pertama dengan rukyatul hilal, yaitu melihat bulan di ufuk barat baik secara langsung maupun menggunakan alat bantu, dan hal ini dilakukan pada sore hari tanggal 29 Sya'ban. Yang kedua dengan hisab, yaitu melalui ilmu hitung yang dilakukan oleh para ahli ilmu hisab. Dan yang ketiga, dengan mencukupkan bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Syarat wajib puasa Ramadan, apa aja Syah? Syarat wajib puasa Ramadan yaitu yang pertama berakal. Nah, orang yang tidak berakal atau gila itu tidak wajib puasa. Yang kedua, balik atau sudah sampai umur. Anak yang belum balik itu tidak wajib puasa. Dan yang ketiga, kuat melakukan puasa. Bagi orang yang tidak kuat, misalnya orang yang sudah sangat tua atau sakit, maka ia tidak wajib puasa. Oh iya Syah, kan syarat sah puasa itu ada 4 kan? Kamu bisa nggak sebutin dan jelasin ke aku keempat syarat itu? Syarat sah puasa yang pertama beragama Islam, jadi selain Islam tidak sah puasanya. Yang kedua, mumayyiz, yaitu anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga, suci dari darah haid dan nifas. Dan yang keempat, berpuasa dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Dilarang berpuasa pada 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dan hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah atau bulan haji. Kalau rukun puasa itu ada berapa Syah? Rukun puasa itu ada 2, yaitu niat dan menahan diri. Oh iya Syah, hal-hal apa aja sih yang disunnahkan dalam berpuasa? Yang pertama, menyegerakan berbuka apabila telah yakin matahari telah tenggelam. Yang kedua, berbuka dengan kurma atau sesuatu yang manis atau dengan air. Yang ketiga, berdoa sewaktu mau berbuka puasa. Yang keempat, makan sahur. Yang kelima, memberi makan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa. Yang keenam, memperbanyak sedekah selama bulan Ramadan.
Yang ketujuh, memperbanyak membaca Al-Quran serta mempelajari makna kandungannya dan mengamalkannya. Dan yang kedelapan, memperbanyak ibadah seperti iktikaf di masjid, ikut pesantren kilat, menghadiri majelis taklim, dan sebagainya. Kan tadi kamu sebutin hal yang disunahkan dalam berpuasa adalah berdoa sewaktu mau berbuka puasa. Nah, doa berbukanya itu gimana, Syah? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu birahmatika ya arhamar rahimin. Yang artinya, ya Allah, karenamu aku berpuasa, denganmu aku beriman, kepadamu aku berserah, dan dengan rezekimu aku berbuka puasa. Dengan rahmatmu, wahai Allah, Tuhan Maha Pengasih. Ada nggak, Syah, hal-hal yang membatalkan puasa? Ada dong, Dijah. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, bersebadan suami istri pada siang hari. Yang keempat, keluar darah haid atau nifas. Yang kelima, keluar sperma dengan sengaja. Yang keenam, hilang ingatan atau gila. Dan yang ketujuh, murtad atau keluar dari agama Islam. Gitu ya, Syah. Oh iya, ada nggak sih orang yang diperbolehkan untuk tidak puasa? Ada, Dijah. Yang pertama, orang yang sakit atau tidak kuat, tapi wajib mengganti puasanya di hari lain sebanyak hari yang ditinggalkan saat sakit. Yang kedua, orang yang sedang dalam perjalanan jauh atau musafir, tapi wajib mengganti puasanya di hari lain sebanyak hari yang ditinggalkan. Yang ketiga, orang yang lanjut usia, lemah, dan tidak kuat puasa lagi. Jadi orang seperti ini cukup membayar fidyah setiap hari. Dan yang keempat, orang yang sedang hamil dan menyusui. Oh iya, Syah, kan setiap ibadah yang Allah perintahkan kepada manusia pasti ada hikmah di dalamnya. Nah, kalau puasa itu hikmahnya apa aja, Syah? Hikmah puasa itu yang pertama, mendidik dan melatih kesabaran kita. Yang kedua, mendidik dan melatih kedisiplinan kita. Yang ketiga, mendidik dan melatih kejujuran kita. Yang keempat, mendidik belas kasih terhadap sesama. Dan yang kelima, kita menjadi sehat jasmani, rohani, dan sosial. Wah, begitu ya, Syah. Terima kasih ya, Syah. Hari ini aku dapat ilmu baru lagi dari kamu tentang puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Iya, sama-sama, Dijah. Aku senang bisa berbagi ilmu dengan kamu. Oh iya, aku pulang duluan ya. Nanti kita berbagi ilmu lagi deh kalau kita ketemu. Bye, Dijah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Syah. Hati-hati di jalan ya.